ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimakumullah dan juga para akhwat dan ummahat rahimakunallah, kita lanjutkan pembahasan tematik yang pekan lalu sempat separuh kita bahas dari tema kita tentang ujub, hakikat ujub dan contoh-contoh ujub. Pada pertemuan malam ini insyaallah kita akan membahas ilajul ujub, yaitu obat ujub. Obat ujub itu apa? Ya gitu. Pembahasan tentang riya, ujub, takabur, sum'ah dan semisalnya ini selalu pembahasan yang penting. Bentuk-bentuknya dan obat untuk semua itu penting sekali. Bahkan boleh dikatakan sekarang itu lebih penting dibandingkan di zaman-zaman sebelum teknologi itu secanggih sekarang. Karena mudahnya sekarang kita untuk riya, ujub dan takabur melalui media sosial itu kerap kali lebih prominent dan lebih banyak dibandingkan di dunia nyata. Seseorang hanya dengan klik beberapa kali saja, bahkan sekali klik itu bisa merupakan mazhar atau bentuk ujub pada dirinya, yang mana itu tidak dilakukan pada dunia nyata. Dalam satu hari bisa saja terjadi padanya riya berpuluh kali atau sekian kali di media sosial, namun di dunia nyata dia tidak bisa riya. Mungkin saja seperti itu. Sebagian dari anak-anak ansos atau antisosial di dunia nyata itu tidak takabur, tidak ujub, tidak apa. Tetapi ketika di media sosial itu bisa saja dia menerbitkan hal-hal yang melazimkan azab dan bubarnya dan hancurnya amalan dengan ujub dan riya dan semisalnya. Ya, maka ini sangat penting untuk segala usia. Karena tidak menutup kemungkinan di kenyataan media sosial atau di kenyataan dunia nyata, seorang sudah tua malah makin celamitan, ya makin suka pamer kekayaan, amalan, harta dan seterusnya. Itu tidak menutup kemungkinan. Ya, maka penting sekali kita mengetahui obat dari ujub. Dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya kita berusaha menuntut ilmu dan berusaha mengamalkan ilmu, walaupun ini semua belum seberapa karena kita masih sangat lemah dalam masalah-masalah ilmu dan amal, dan berusaha menyiarkan ilmu. Dan Anda menasihati diri Anda dan juga teman-teman ikhwan dan akhwat agar senantiasa bertamasuk dan i'tisam, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana contoh para salaf dalam menuntut ilmu serta beramal juga berdakwah. Ya, mereka adalah qudwah
setelah para rasul dalam berilmu, beramal dan berdakwah. Ya, dan di Masjid At-Tauhid ini dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bertemu, maka wajib kita bersyukur dengan adanya majelis. Ya. Dan di antara syukur pula ana mengajak teman-teman, misal nanti di hari Ahad ada kajian di Urin Nirwana dan juga Cibinong juga, masih Cibinong di subuh Ahad, ya. Usahakan datang karena antum nggak terlalu jauh dari sini ke sana dibandingkan ana ke sana gitu. Dan juga effort yang Allah Ta'ala berikan ke ana dan juga tim kameramen untuk ke tempat ini itu bukan hal yang mudah. Juga bukan hal yang mudah ataupun murah dari energi, tapi Allah yang mudahkan dan murahkan. Ya, jarak dari kediaman kami ke sini pun Anda juga tidak ingat berapa puluh kilometer. Dan dengan kemacetan dan padatan jalan dan juga dengan ujian berupa hujan barusan, ya. Ini semua hanya ingin Allah Ta'ala membuktikan bahwasanya menuntut ilmu itu perlu perjuangan. Mengajarkan ilmu juga perlu perjuangan. Maka Anda ingin teman-teman sekalian yang lebih dekat nanti di hari Ahad subuh ikut kajian di Masjid Al-Ikhlas. Karena Masjid Al-Ikhlas dengan Masjid At-Tauhid itu sama. Karena tauhid adalah ikhlas, ikhlas adalah tauhid, ya enggak? Betul enggak? Iya. Walaupun beda tempat tapi tauhid itu ikhlas, ikhlas itu tauhid, ya. Maka jangan sampai kita misal datang ke tempat antum seperti ini, namun di tempat lain yang sebenarnya tidak jauh dari antum, antum tidak berkenan hadir. Ya, sejujurnya ikhwan ana beberapa ikhwan di sini, entah lupa ana siapa aja, itu mengatakan ketika tahu ada kajian di sini, kajian ana maksudnya, ini bukan masalah membanggakan diri, tapi ada kesedihan begini ikhwan. Mengatakan alhamdulillah dekat rumah. Ya. Itu sebenarnya kalimat yang itu dari dulu itu ana nggak suka, pribadi nggak suka. Kalau ada ikhwan, ya alhamdulillah akhirnya ada kajian antum dekat rumah ana. Subhanallah, itu mungkin bagi teman-teman biasa, ya itu hanya menyatakan bersyukur, betul. Tapi bagi dai itu kadang-kadang ada sedikit gimana ya, kejanggalan. Karena apa ya, akhi ana datang ke rumah antum jauh sekali akhi. Antum bersyukur betul, tapi apakah ketika ada kajian lain ana di agak jauh sedikit dari rumah antum gak mau datang? Faham gak maksud ana? Jadi ketika alhamdulillah dekat rumah. Taib, seandainya anda beralasan tidak mau hadir di kajian antum di sini misalnya, karena apa? Jauh. Maka alasan yang mungkin masih reasonable gitu. Tapi seolah-olah kita memang khadimul ummah, yaitu membantu umat, pembantunya umat, tetapi dan juga diberi udzur karena kalimat-kalimat seperti ini mungkin rasa syukur, bukan bermaksud kayak seolah-olah para ustadz itu harus datang ke kita, ke tempat yang dekat sama kita. Kalau nggak datang ke tempat dekat sama kita nggak mau datang. Nggak mungkin nggak maksudnya begitu. Tapi kalimat-kalimat seperti ini kok seolah-olah seperti itu. Maka ikhwas sekalian rahimakumullah, kajian di daerah Cibinong mungkin belum begitu banyak. Ada Cibinong mengaji, ada Puri Nirwana, ada Masjid At-Tauhid, dan mungkin beberapa tempat yang ya mungkin ada kajian-kajian sunnah. Dan ana beritakan ke antum ikhwan yang terjadi di lapangan dakwah, bahwasanya seolah-olah ada realisasi kalimat Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap dari hizib, setiap dari kelompok itu berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Dan ini akan ana selalu nasihati pada siapapun panitia kajian, termasuk kajian Al-Ikhlas di Puri Nirwana dengan banyaknya jemaah yang hadir. Tidak boleh kita berbangga dengan banyaknya itu. Ya, tidak boleh juga kemudian mentang-mentang kita sudah jadi panitia terus nggak mau hadir di kajian Masjid Tauhid atau masjid lainnya. Ya, kalau memang mencintai ilmu dan dakwah sunnah, maka kejarlah itu ilmu dan hadirilah kajian dakwah sunnah. Kalau memang tulus betul-betul. Ya, bukan masalah jauh atau dekat, tetapi di situ ilmu, di situlah barang hilang yang harus kita temukan. Maka
kalau misalnya di Cibinong masih belum banyak, maka ada hal yang harus disyukuri. Karena yang terjadi di lapangan dakwah di Bekasi misalnya, atau di sebagian daerah Jakarta, dahulu ketika untuk mencari kajian itu hanya di beberapa masjid saja, agak susah, agak berjauhan pula. Rasa syukur dari ikhwah dan akhwat itu lebih berharga, lebih ada, sehingga mereka hadir di kajian demi kajian. Tetapi ketika kemudian setiap dari panitia, setiap dari DKM, setiap dari pengurus majelis ta'lim itu mengadakan masing-masing kajian, maka yang kita lihat di sini at-tanafus, berlomba-lomba, bukan dalam koridor yang baik, melainkan kadang ada tahasud, saling menghasut. Ada juga kemudian yang ini tidak mau ikut dengan yang itu, padahal sama-sama sunnah dan semisalnya. Jangan sampai air yang keruh ini ada di Cibinong. Karena anak isi kajian di daerah Cibinong ini sejak awal pandemi dan sebelum dari pandemi. Karena ada tahun 2018 anak pernah ke Puri Nirwana kajian tematik ketika itu, dan subhanallah sampai sekarang banyak, karena memang anak melihat belum banyak di daerah Cibinong ini. Maka ketika masih belum banyak, ada beberapa tempat yang sifatnya sentral seperti Puri Nirwana, kemudian mungkin Masjid At-Tauhid. Ya, ini harus disyukuri. Kalau misalnya nanti mulai bercabang-cabang banyak, akan ada jadwal yang bertabrakan misalnya, itu antum akan merasakan di sini, oh, kita mensyukuri yang sudah lama itu. Dulu masih bisa bersatu, masih enak. Sekarang sudah mulai berpecah belah. Merebaknya dakwah sunnah dan banyaknya kajian-kajian antar masjid itu ternyata memang zahirnya kelihatan berkah, tapi di balik tirai ternyata tidak sebaik itu. Itu yang terjadi di Jakarta atau di Bekasi. Maka jangan sampai kepengaruhan air itu terjadi di daerah Bogor atau mungkin Depok dan semisalnya. Ya, semoga Allah Ta'ala menjaga dakwah tauhid dan sunnah, dakwah yang semoga Allah Ta'ala jadikan ikhlas para da'inya, para penuntut ilmunya, seperti semoga kita semua insyaAllah, sehingga dakwah ini bukan hanya main banyak-banyakan, melainkan bagaimana caranya kita ikhlas dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu itu. Bagaimana caranya, ikhwan? Karena kalau target antum masjid tauhid adalah banyak-banyakan jemaah, antum akan capek hati minimal. Antum akan capek. Belum tentu juga amalan antum diterima oleh Allah karena yang dikejar dunia. Ya, maka ini nasihat muqaddimah untuk ana dan juga teman-teman panitia, ikhwan, akhwat yang ana nggak tahu ini termasuk desa atau enggak, ikhwan. Ini termasuk desa enggak ini? Desa. Karena kok kayak masih banyak-banyak pohon. Karena Anda sampai sini tuh selalu dalam keadaan gelap, ikhwan. Belum pernah sampai sini dalam keadaan terang gitu, belum pernah. Jadi kelihatannya tuh belusukan banget gitu loh. Sejujurnya Anda nggak tahu ini desa atau bukan, karena melewati jalan Haji apa tadi? Makmur apa namanya? Haji Romli. Haji Romli di sini. Pokoknya lewat jalan itu, ya, masuk belok kiri itu udah mulai sepi, dan kemudian lewat daerah-daerah yang ini kalau anak mati di sini kayaknya ada yang mungut apa enggak gitu loh. Karena sepi sekali, subhanallah. Lewat turunan tadi kemudian air banyak, anak khawatir licin, ini ada orang gak lewat sini. Ini kayak di pedalaman sekali ini, masya Allah. Mungkin dekat lagi ada pemakaman suku Dayak mungkin atau enggak tahu. Ya, nah ini tempat yang masya Allah, anak selalu 2 kali di sini selalu dalam keadaan gelap. Jadi anak nggak tahu seberapa desa tempat ini. Tetapi entah ini desa atau masuk kota, anak mensyukuri adanya dakwah sampai ke sini. Alhamdulillah. Siapapun asatidzah yang mengajar di sini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala luruskan niatnya, semoga Allah berkahi usahanya, semoga Allah Taala perbaiki lisan dan qalbunya, dan juga teman-teman yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala luruskan akidahnya, luruskan amalannya, dan mudahkan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjut ke ilajul ujub, obat ujub, ya. Langsung ke poin-poinnya, ikhwan. Obat ujub ada beberapa yang disebutkan di sini dan kita ringkas insyaallah. Yang pertama, an ya'lamal mar'u anna ma bihi min ni'matin fa minallahi wahdah. Obat ujub yang pertama, mengetahui bahwasanya segala nikmat hanya dari Allah. Mengetahui, mengilmui, ya, segala nikmat hanya dari Allah. Ini basic. Namun jika basic ini sudah hilang,
maka ujub itu akan berkembang. Ini sangat basic, yaitu mengetahui bahwasanya segala nikmat yang dia punya itu dari Allah, murni dari Allah. Segala karunia itu dari Allah terhadap hambanya. Itu. Dan penjelasannya, wal mun'imu yastahiqqu syukra ala in'amih. Pemberi nikmat yaitu Allah Azza wa Jalla berhak mendapatkan syukur, berhak disyukuri atas nikmatnya. Allah Ta'ala berhak disyukuri atas nikmatnya. Dan orang yang ujub itu bukan orang yang bersyukur. Orang yang ujub itu bukan orang yang bersyukur. Ya. Walaupun dia mengucapkan alhamdulillah, namun kalau dia ujub dengan nikmat tersebut, maka dia enggak menisbatkan nikmat itu pada Allah hakikatnya. Hanya di lisan saja. Adapun qalbunya ada rasa bangga diri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan untuk hamba-hambanya nikmat yang la tu'ad wa la tuhsa. Ya. Yang la tu'ad wa la tuhsa. Nikmat Allah Ta'ala tidak dihitung dan tidak bisa dihimpun. Taib, kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghimpunnya. Antum bedakan antara menghitung dengan menghimpun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu merekap semuanya, menghimpun. Syuf, lihat di sini ada dua istilah, yaitu ud, ya, yaitu menunjukkan bilangan, perhitungan bilangan, dan ihsa, yaitu menghimpun seluruh bilangan. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, jika kalian menghitung seluruh nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghimpunnya. Apa faedah yang bisa kita gapai dari ayat ini? Seseorang berusaha menghitung, berarti kan berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Ini yaitu adda ya'uddu, menghitung. Tapi ahsa yuhsi, menghimpun, yaitu seluruhnya direkap. Itu makna ihsa. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghimpun seluruhnya. Sahih la? Ini makna ayat Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekarang kalau kita menghitung jumlah jari, bisa dihitung 1, 2, 3, 4 sampai komplit 10. Nah, 10 ini namanya ihsa, yaitu terhimpun semuanya dalam hitungan. Faham di sini bedanya? Jika kalian berusaha menghitung satu persatu nikmat Allah, nggak bakal bisa kalian himpun semuanya. Karena sekali sedetik antum menghitung nikmat Allah, itu dalam 1 detik nikmat Allah yang ada pada diri antum bisa aja lebih dari 10 misal. Penglihatan nikmat dalam 1 detik. Pendengaran nikmat itu 2 udah. Antum bergerak aja itu udah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Antum bernafas nikmat, ini sudah 4. Dah, dalam perut antum sedang mencerna sesuatu. Ada beberapa kondisi perut, ada beberapa pergerakan perut. Itu suatu nikmat yang antum nggak bisa hitung, nggak bisa himpun. Itu coba dalam 10 detik sekarang. Antum coba hitung dalam 10 detik sekali. Misal antum hitung apa? Pendengaran, penglihatan, pendengaran, itu 2 nikmat antum sebut dalam 1 detik. Detik berikutnya antum sebutkan nikmat bergerak. Lah, di detik sebelumnya nikmat pendengaran, penglihatan itu juga ada lagi. Artinya nggak bisa dihimpun. Dan bisa dikatakan antum mau hitung kayak gimana pun nggak bakal ada waktu untuk menghitungnya. Nah, sekarang seseorang yang ujub dengan apa yang dia miliki, padahal itu semua pemberian dari Allah, nikmat dari Allah, kenapa kok bisa sempat ujub? Kenapa? Karena dia melupakan muhasabah, dia melupakan sisi pengetahuan bahwasanya semua ini dari Allah Azza wa Jalla. Maka di antara obat supaya tidak ujub, atau obat yang menetralisir qalbu dari ujub, adalah mengingat bahwasanya segala nikmat yang kita punya dan kita ujubi ini dari Allah.
Kalau misalnya dia ujub dengan hafalannya, maka ingat dong, antum bisa hafal itu ya karena Allah mudahkan antum hafal. Kalau misalnya dia ujub dengan misal kecantikannya, itu tuh dari Allah, Allah kasih. Ya Allah kasih. Ya Allah kasih. Ya subhanallah, zaman sekarang ujub dengan ketampanan, kecantikan, itu banyak sekali subhanallah. Dengan mudahnya foto, selfie dan semisalnya, maka ujub dengan performa, dengan penampakan, dengan apa yang tampak pada wajahnya, pakaiannya dan seterusnya, itu subhanallah. Apa tidak ingat bahwa ini semua dari Allah? Akan mereka beralasan begini. Justru dengan kita semakin menzahirkan kecantikan, kegantengan dan seterusnya dan semisalnya, itu kan merupakan at-tahadduts bin ni'am. Faham sih? Tahadduts bin ni'am yaitu menceritakan dan mengisahkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Rabbmu, maka ceritakanlah. Nah, ini syubhat. Ini syubhat yang banyak terlampir di zaman sekarang. Ini syubhat. Saya ini selfie karena saya berbahagia dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. La anta sulbahita bi talbis iblis. Ya akhi, ini talbis iblis. Ini tipu daya iblis melalui lisan antum atau anti. Bahwasanya seseorang jika memang dia mensyukuri nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dia akan melihat lebih ke kekurangannya dibandingkan apa yang Allah berikan dari kenikmatan. Maksudnya dia dapat nikmat Allah berupa ketampanan, kecantikan, amalan, performa dan seterusnya. Itu semua dari Allah, dan lihat apa yang ada pada dirinya dari kekurangan. Ternyata kekurangannya ini masih luar biasa parah. Dan nikmat dari Allah murni karena kebaikan Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang kita ceritakan atau kita tampakkan dalam rangka rasa syukur pada Allah, itu tidak untuk konsumsi publik antara orang-orang yang bisa saja hasad, bisa aja dengki, bisa aja sakit hati gara-gara apa yang kita ceritakan. Iya. Sekarang kalau antum misalnya mengisahkan kekayaan antum pada publik, emang semua orang yang antum kisahkan semuanya itu kaya semua? Apakah terjamin bahwasanya mereka akan terhindar dari hasad dan dengki? Apakah antum bisa memastikan mereka itu akan apa? Akan stabil hatinya, tidak hancur hatinya? Sebagian mereka miskin ya akhi. Untuk apa antum menceritakan itu? Kalau misalnya antum menceritakan kepada orang yang insya Allah mendapatkan faedah dan pertambahan iman dengan nikmat yang Allah berikan pada antum, faddal, itu suatu anjuran dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Iya. Tetapi kalau misalnya itu berpotensi ujub, maka berhentilah. Nanti akan ada sebutannya insya Allah, nanti ada poinnya. Jadi yang pertama, mengetahui apa? Segala nikmat dari Allah. Yang kedua, malu sama Allah. Malu sama Allah. Di antara obat ujub, malu sama Allah. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, oleh penulis hafizahullah, Syekh Al-Ahmadi, "Lianna man istahya min Allah haqqal haya, ibta'ada amma yaskhatullahu wa yughdibuh." Karena orang yang malu pada Allah, betul-betul malu, maka dia akan menjauhi hal yang dimurkai oleh Allah. Kalau dia malu sama Allah, pasti dia menjauhi hal yang dimurkai oleh Allah. Di antara hal yang dimurkai oleh Allah, ujub. Ya. Kemudian ada seorang laki-laki meminta kepada Rasulullah SAW untuk mewasiatkan sesuatu padanya. Maka Rasulullah berwasiat begini, "Usika an tastahiya min Allahi kama tastahi rajulan salihan min qaumik." Saya mewasiatkan kepada engkau agar engkau malu terhadap Allah sebagaimana engkau malu terhadap seorang pria yang saleh dari kaummu. Tentu Allah Ta'ala lebih berhak untuk kita malu padanya tentu. Tapi di sini ada kiasan dari Rasulullah SAW. Kalau antum ketemu dengan seorang yang saleh, yang antum tahu dia saleh, berilmu, rajin beramal, saleh, antum tidak tahu aibnya, sementara antum bisa melihat aib diri antum.
Antum ngakak sedikit, buka mulut sedikit aja itu malu sama dia. Karena ini orang saleh. Antum dekat sama orang yang melihat orang saleh dengan pakaian yang saleh. Antum ngakak aja malu. Seperti ngakaknya antum di warung kopi misalnya. Enggak bakal antum berlaku serupa di depan orang yang saleh. Sekarang kalau ada seorang syekh dari Timur Tengah yang dia orang berilmu, populer dengan keilmuan dan amalnya, populer dengan dakwahnya misal. Kemudian lewat dekat antum datang ke Indonesia untuk ziarah ke Indonesia dan menta'lim tabligh akbar di Indonesia. Kemudian di kajian, selesai kajian, syekh ini lewat bersama beberapa orang yang mengawalnya karena khawatir nanti banyak orang yang ingin salaman dan ngalap berkah padanya gitu kan misalnya. Maka ini syekh lewat. Lah antum di depannya. Kira-kira malu enggak antum? Malu. Maka kata Nabi SAW, "Usika an tastahya minallahi kama tastahya rajulan salihan min qaumik." Saya wasiatkan engkau malu sama Allah Azza wa Jalla seperti halnya engkau itu biasa malu ketika dekat sama orang saleh dari kaummu. Lah Allah Ta'ala lebih berhak untuk kita malu padanya. Sekarang kenapa seseorang bisa malu ketika ketemu orang yang saleh? Kenapa? Karena ketika seseorang malu bertemu, kenapa begitu? Karena ketika seseorang bertemu dengan orang yang saleh, jauh lebih saleh darinya, dia akan melihat aib dirinya dan kekurangan dirinya. Dan dia melihat orang ini orang yang saleh yang menuju kesempurnaan. Maka malulah dia. Malu. Antum ketemu ustadz besar, ustadz yang masyhur, populer, malu antum. Salaman aja antum malu. Antum deketan sama beliau malu antum. Nanya aja malu, nyapa aja malu. Coba sekarang jangankan orang saleh, ikhwan. Antum punya seorang guru yang antum segan padanya. Bukan karena guru ini killer. Bukan karena guru ini ngasih PR terus, bukan. Tapi karena dia guru yang baik, guru yang berwibawa, guru yang saleh. Ketika antum lewat lorong sekolah, ada guru itu lewat, antum lewat tempat lain walaupun lewat gorong-gorong juga mendingan daripada harus ketemu sama guru ini. Kenapa? Malu. Malu. Beberapa ikhwan juga kayak gitu. Ustadznya biasa aja. Tapi ada ikhwan lewat. Wah, ada ustadz. Akhirnya lewat tempat lain. Iya. Walaupun harus gali kubur juga mendingan gali kubur deh sama ketemu ustadz itu. Apalagi kalau punya hutang sama ustadz itu. Kenapa? Kenapa menghindar? Kenapa malu? Karena merasa punya salah. Karena merasa ada sesuatu yang salah. Walaupun gak salah sama ustadz itu. Itulah, seperti itu. Terhadap Allah harus lebih malu. Maka orang yang malu pada Allah Azza wa Jalla gak ada kesempatan buat ujub. Kenapa? Ya nikmat yang dia punya toh dari Allah. Iya kan? Ya kalau misalnya nih, ana tinggal di dekat Masjid Tauhid atau Air Asin seperti antum. Ya, misal. Dan ana itu punya jasa banyak sama masjid ini. Punya jasa buat antum. Ana misalnya suka bagi-bagi baju koko, suka bagi-bagi sarung sama antum. Misal. Kemudian antum mendapatkan banyak ilmu misalnya atau banyak pakaian itu dari ana misalnya. Atau misalnya biaya SPP anak antum juga ana yang kasih, misal. Karena misal antum fakir. Ketika antum berjumpa sama anak antum mau ke pasar, anak pulang dari masjid, ya, dan anak habis sholat jemaah, antum gak sholat jemaah. Syuf, antum ketemu sama anak berpapasan, malu gak kira-kira? Malunya itu udah double, kubik, kuadrat, banyak malunya. Kenapa? Satu, antum gak ikut sholat berjemaah, anak sholat berjemaah. Di situ malu gak? Malu pasti. Kedua, antum sedang memakai baju koko atau memakai sarung yang itu pemberian dari ana. Walaupun ana nggak inget, tapi malu nggak antum? Malu. Bahkan spekulasinya apa? Berpikir, waduh ada ustadz. Ya, saya pakai sarung dari ustadz lagi. Ntar ditagih lagi. Ayo sarung dari siapa? Digituin lagi kan? So, malu. Ini sesama manusia. Udah gitu antum punya hutang sama ana. 2 juta. 2 tahun nggak bayar-bayar. Udah gitu ini pertama kali setelah 2 tahun kita ketemu. Malunya gimana? Malu banget itu. Itu ya Allah, ya malu banget ini gimana ya? Mau balik, udah kelihatan. Ya Allah cabut nyawa saya sekarang gitu mungkin. Saking malunya. Sekarang bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Kita itu bukan banyak hutang karena Allah Ta'ala gak perlu dengan jasa dan ibadah kita. Tapi kita banyak salah sama Allah Azza wa Jalla. Maka gimana sempat ujub kalau seseorang malu sama Allah? Berarti orang
ini. Jadi kaidah yang pertama dan kedua ada faedahnya. Yang pertama, orang yang lupa akan nikmat Allah itu orang yang ujub. Orang yang ujub adalah orang yang lupa nikmat itu dari Allah. Yang kedua, orang yang ujub orang yang enggak tahu malu sama Allah. Maka itu obatnya. Obatnya ujub pertama, ingat semua nikmat dari Allah. Obatnya ujub yang kedua, malu sama Allah. Kemudian yang ketiga, an yanzura fi uqubatil mu'jab bi nafsihi. Yaitu obat yang ketiga, melihat hukuman Allah Azza wa Jalla bagi yang ujub terhadap dirinya. Melihat hukuman Allah Ta'ala bagi yang ujub terhadap dirinya. Orang yang ujub, lihat hukuman dari Allah. Lihat bagaimana Qarun yang Allah jungkalkan, bolak-balikkan ya, harta dan dirinya. Dia lupa bahwa semua itu dari Allah. Di surat Al-Qasas ayat 83 kata Allah Azza wa Jalla, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kita jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ulu, yaitu meninggi, ujub. Orang yang ujub itu enggak pengen akhirat. Orang yang ujub itu cuma pengen pujian manusia dan pengakuan manusia. Ya orang menginginkan akhirat hanya untuk orang yang tidak menginginkan ketertinggian di bumi dan juga kerusakan di bumi. Karena orang yang sombong kerap kali merusak di bumi ini. Orang sombong itu merusak. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, kemudian di antara obat ujub. Baik, yang ketiga berarti tadi apa yang ketiga? Melihat apa? Hukuman terhadap orang yang ujub. Berarti orang yang ujub itu lupa hukuman terhadapnya. Lihat bagaimana Qarun dengan ujubnya, dia merasa inna ma'utituhu min ilmin indi. Ini harta ini ya karena ilmu saya. Ujub. Karena saya hebat makanya diginiin, maka ujub. Ya kayak bahasa kita kadang-kadang, wah, anaknya ya Allah, anaknya pinter ya. Coba dulu bapaknya gitu kan. Ya kan? Bapaknya, padahal bapaknya enggak pernah dididik anaknya, dididik anaknya ibunya. Bapaknya kerjanya cuma ngopi dan ongkang-ongkang kaki di rumah. Ibunya yang ngedidik anak, nyuci piring dan seterusnya. Tapi giliran anak itu sukses, siapa dulu bapaknya, bapak-bapak tuh biasa kayak gitu. Gua anak gua gitu kan. Pas sudah sukses diakuin anak. Dulu pas nggak sukses dimentahin, bahkan mau dicoret dari kartu keluarga. Sekarang diakuin tuh anak. Pas sudah kaya diakuin. Maka ujub seperti ini apa nggak ingat kalau misal orang-orang yang ujub zaman dahulu itu mereka dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Cukuplah sebenarnya hukuman berupa ketidaktenangan hati ketika tidak dipuji sebagai hukuman yang berat bagi orang yang ujub. Ya. Cukuplah suatu ketidaktenangan hati ketika tidak dipuji, itu hukuman yang berat bagi kalbu orang yang ujub. Orang yang ujub kan pengennya dipuji. Ketika dia tidak dipuji, resah dia. Keresahan ini cukuplah sebagai hukuman ketidaknyamanan hati atas orang yang ujub. Benar? Orang yang ujub itu orang ria, ujub, hukuman yang sebenarnya udah cukup. Hukumannya seberapa? Dia resah ketika amalnya nggak ketahuan, gusar ketika nggak ada yang muji, itu sudah cukup hukuman, ikhwan. Karena nggak enak kondisi nggak dipuji bagi orang yang ria dan ujub, itu kondisi yang tidak enak. Maka emosinya nggak stabil. Orang yang ria dan ujub tuh emosi nggak stabil. Kecuali kalau dalam konteks apa, hubungan suami istri yang merupakan ibadah. Maka ini nggak apa-apa, kalau gusar ini wajar. Misal istri udah dandan, menor, cakep, cantik, lipstik dipakai, bedak sampai 2 cm, ya, tebel banget, ya. Itu untuk apa? Demi suaminya, supaya membahagiakan suaminya, supaya suami memujinya. Suami datang pulang kerja dalam keadaan udah kayak Metro Mini hancur, maka kemudian datang capek, istri udah cakep, buhay banget, masya Allah. Maka kemudian pasti, sayang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dipeluk sama istrinya, cantik banget istrinya. Suami lemas mukanya, aduh, kenapa sih kamu kok centil banget malam ini, kata suami. Nggak peka suaminya. Istrinya kemudian,
Ya Allah, udah capek-capek ini bedakan sampai kayak gini, make upan dan seterusnya. Nggak ada kalimat pujian cantik kayak gitu. Kamu cantik banget sih malam ini. Itu aja minimal nggak ada. Gitu. Kesel nggak istri kayak gituin? Pengalaman antum gimana, ikhwan? Apa antum nggak pernah diperlakukan seperti sama istri antum? Kesel nggak istri antum? Kesel lah. Tapi apakah kesel ini nggak boleh? Boleh kesel, wajar kesel. Ketika tabayun, suaminya, kamu kenapa sih mukanya kok usam gitu? Pakai makeup tapi usam. Akhirnya istri menjelaskan, aku udah capek-capek bermakeup demi Mas misalnya. Supaya Mas bahagia, semua Mas, nggak ada pujian, nggak ada apa-apa, nggak ada senyuman kayak gitu, nggak ada Mas. Kata Mas siapa? Ya Allah, nggak boleh ujub dengan kecantikan. Gimana? Nggak nyambung, nggak nyambung. Gimana nih ya suami istri kayak gini nih? Ini suaminya yang nggak peka ini. Nggak boleh ujub sama kecantikan. Lihat korun dulu, dibalik, jungkir balikin itu. Gara-gara ujub tuh, nah hartanya. Nggak boleh ujub kayak gitu. Kamu cantik itu dari Allah. Ini istri, ini emang manhaj salaf kayak gini ya, kata istri. Bingung juga. Aduh, susah juga ya. Ini orang kesolehan, kebahlulan gitu. Ini bahlul, bukan soleh ya. Nggak peka yang seperti ini. Bedakan. Oke, yang keempat apa yang keempat, ikhwan? Talabul ilm. Di antara obat ujub, menuntut ilmu. Walaupun ya banyak orang berilmu ujub dengan ilmunya, iya, tapi itu hal lain ya. Kenapa menuntut ilmu? Sebab atau menjadi obat bagi ujub seseorang. Karena al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Dan orang yang ujub itu kerap kali berada di bayang-bayang kegelapan egonya. Ya, orang yang ujub itu dia terpenjara di bayang-bayang kegelapan egonya. Dia mengejar bayangnya sendiri dan memuaskan egonya sendiri. Maka ilmu syar'i berkaitan dengan akidah dan tazkiyatun nufus itu bisa mengobati ujub, karena ilmu itu cahaya menerangi kegelapan egonya. Gitu. Loh, tapi Ustaz ada kok bahkan sampai level Ustaz. Itu tapi ujubnya minta ampun, ya ada. Lah itu gimana? Itu orang yang tidak bermanfaat ilmunya. Dia punya senter tapi nggak dipakai. Dia punya petromak tapi nggak dinyalain. Dia betah dengan kegelapan egonya. Maka seperti orang yang membawa senter dengan baterai full tapi nggak mau dia pakai. Atau kamathalil himari yahmilu asfara. Atau seperti keledai yang membawa membawa buku-buku di punggungnya. Nggak ngerti dengan ilmu koleksi doang. Orang yang menuntut ilmu hanya untuk koleksi, maka dia seperti apa? Kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai-keledai yang membawa buku-buku di punggungnya, tidak tahu isinya apa. Itulah buruknya orang yang ngaji atau menuntut ilmu cuman pengen banyak-banyakan ilmu, nggak bakal faham esensi dari ilmu itu. Maka seseorang kalau menuntut ilmu niatannya benar, itu insya Allah akan terhindar dari ujub dan akan lebih tawadhu dan memandang nikmat ini semua dari Allah, dan bahwasanya dirinya nggak memiliki apa-apa kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Jadi menuntut ilmu, ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, walil qalbi amrad. Ya, kalbu itu memiliki beberapa penyakit. Di antaranya ar-riya, pamer, al-kibr, sombong, al-ujub, bangga diri. Ini wa hadhil amradu kulluha mutawallidatun 'anil jahl. Semua dari penyakit-penyakit yang disebutkan ini, riya, sombong, ujub, ini terlahir dari kebodohan. Wadawa'uha al-ilm. Dan obat kebodohan apa? Ilmu. Jadi riya sebabnya bodoh. Ya, kemudian sombong sebabnya kebodohan. Ujub sebabnya kebodohan. Dan obat kebodohan ada ilmu syar'i. Begitu. Kalau yang tadi katakan, tapi ada orang bukan bodoh, dia pinter, berilmu. Tapi riya, tapi sombong, tapi ujub.
maka kita katakan ilmu ini orang ini nggak dimanfaatkan. Ya. Dia punya obat tapi nggak ditelan. Seperti itu. Taib. Kemudian di antara obat ujub adalah mujahadatun nafs was sabru ala mujahadatiha, yaitu mujahadatun nafs apa ya? Indonesia apa? Mujahadatun nafs Indonesia apa ya? Apa arti jihadun nafs? Itu artinya apa di Indonesia? Hah? Anda nggak tahu Indonesia mujahadah nafs? Dia apa namanya? Mujahadatun. Indonesia nggak ada. Menahan diri. Ya Pak? Gimana Pak? Memerangi dirinya, memerangi nafsunya gitu ya. Ya, ahsan, jazakallah khair. Memerangi nafsunya, memerangi nafsu dan bersabar di dalamnya. Ya itu lebih dekat, walaupun nggak menyeluruh, tapi itu makna yang lebih dekat. Karena mujahadah itu seperti ada peperangan, seperti ada effort, perlawanan, melawan hawa nafsu dan bersabar dalam melawan hawa nafsu. Kenapa begitu, ikhwan? Manusia ketika diberi kelebihan itu berpotensi untuk sombong dan ujub. Itu manusia. Ya. Manusia ketika diberi kelebihan itu akan berpotensi, sangat berpotensi untuk ujub dan sombong. Ya. Dan tiap manusia potensinya beda-beda memang. Sesuai dengan karakternya, lingkungannya, pendorongnya dari teman-temannya beda kan, dan faktor-faktor ujub kan banyak. Orang ujub karena dia punya sinyal, bisa media sosial, itu lebih mudah untuk ujub dibandingkan orang yang tidak punya sinyal dan media sosial. Berarti faktornya pendukungnya lebih besar. Gitu loh. Semakin besar faktor pendukung, berarti semakin besar gejolak. Berarti semakin harus ada effort dan mujahadah. Melawan potensi ujub itu. Nah, dan perlawanan terhadap penyakit hati itu tidak pernah sekali. Gitu. Ini faedah. Perlawanan terhadap penyakit hati itu tidak bisa hanya sekali. Makanya orang kalau melawan penyakit qalbunya itu sifatnya adalah harus musabarah, sabar menahan. Karena dawa'in nafs, faktor-faktor kejiwaan itu, faktor-faktor syubhat, syahwat itu bertalu-talu. Enggak hanya sekali, ikhwan. Enggak hanya sekali. Orang yang apalagi udah biasa ujub, dia itu melawannya itu enggak bisa sekali. Terus menerus minta tolong terus sama Allah. Maka perlunya mujahadatun nafs was sabru 'alaiha, yaitu memerangi jiwanya sendiri dan terus bersabar dalam memeranginya. Karena kadang kita memerangi, kayak antum nanti pulang atau tadi ke sini, antum berperang dengan keadaan, yaitu hujan. Bukan berarti tidak bersyukur, tapi antum terobos. Itu seringkali masih lebih mudah dibandingkan antum memerangi syahwat yang ada di qalbu antum. Sampai sebagian ulama, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara kitabnya menyatakan bahwasanya untuk sebagian orang kadang jihadun nafs itu lebih berat daripada jihad di medan perang. Karena dia tidak menemukan nuansa jihad di medan perang karena nggak ada peperangan. Tapi kesulitannya adalah di effort dia melawan hawa nafsunya sendiri. Begitu ya, kawan. Ya begitu. Ada konteks-konteks yang kok ketika kita meniatkan baik malah justru ujiannya makin berat. Begitu ya, kawan. Coba segini. Antum puasa Ramadan. Mudah nggak, ikhwan? Puasa Ramadan? Mudah? Iya, karena semua orang puasa. Ya. Karena antum kalau misalnya diam-diam kemudian di tengah kebun antum nyemil ciki, ketahuan pasti malu. Itu udah tengah kebun loh, nggak ada orang ke situ masih malu antum. Dan itu nggak bakal antum lakukan. Tapi kalau puasa sunnah, dan jarang orang yang melakukan ketika itu,
lebih berat daripada puasa Ramadan. Padahal pahalanya lebih besar puasa Ramadan. Oke. Baik. Sekarang antum punya perut yang lebih besar daripada dulu-dulu. Artinya kalori antum banyak, gula antum banyak. Ya. Makan apa aja, nyantai aja makan. Bisa sekali nggak makan puasa Ramadan ini biasa aja. Kemudian tiba-tiba antum niatan pengen program diet. Tanya ke orang-orang yang pernah punya program diet. Berat nggak program diet? Berat. Justru pas punya program diet malah lebih tergoda dibandingkan pas dulu bebas aja makan apa aja, bisa nahan nggak makan itu. Tapi pas udah punya program justru ujiannya lebih berat, lebih ya, makanan-makanan berkolesterol itu malah lebih memanggil. Begitu pula seseorang ketika dia dulu ketika bebas ujub, dia nggak ada peduli tentang manhaj salaf, nggak ada peduli tentang tauhid. Ya selfie bebas ujub. Ketika sudah dapat pelajaran tentang tauhid dan amalan soleh dan tentang ujub, haramnya ujub, takabur, mulai dia mencanangkan saya akan melawan diri saya dari ujub. Berat nggak itu? Akan kerasa beratnya. Akan kerasa, ternyata kok berat banget ya. Padahal dulu saya bebas aja ngapa-ngapain. Begitulah orang kalau mau menuju soleh. Dia akan diuji konsistensi lisannya. Begitu ya kawan. Maka harus sabar. Makanya enggak sekali doang melawan penyakit hati itu, enggak sekali doang. Akan terus ada bisikan syaitan. Terus. Dikobarkan untuk kita melakukan amalan-amalan itu. Ya di situ ujiannya, maka harus sabar. Ikhwan ini kok enggak azan-azan ya? Hah? Terus gimana dong ini? Apa kita azan terus langsung umat gitu aja kali ya? Enggak ada perasaan lu lama banget kajian ini. Anda pengen baru nyadar gitu, baru sebenarnya udah dari tadi pikiran dari tadi. Anda kadang-kadang lihat jam. Ini apa enggak azan-azan apa emang beda waktu atau gimana gitu kan. Teman-teman juga enggak ada yang ngasih tahu gitu. Tapi enggak apa-apa kalau emang azan sebelum iqamah enggak apa-apa di sini, ikhwan. Enggak apa-apa ya? Atau keberatan? Azan dulu silakan. Kalau azan dulu silakan, ayo. Silakan azan dulu enggak apa-apa. Baik, kemudian di antara obat ujub berikutnya nomor berapa sekarang, ikhwan? 6. Yaitu lubsul mutawadhi'i min athiyab. Atau lubsul mutawadhi' lubsul mutawadhi' itu mengenakan pakaian tawadhu', mengenakan pakaian tawadhu'. Mengenakan pakaian biasa, pakaian standar. Apa bahasa gitu? Mengenakan pakaian biasa karena tawadhu'. Nah itu. Memakai pakaian biasa karena tawadhu'. Karena tawadhu', bukan karena ingin dianggap tawadhu'. Nah ini riya lagi, beda lagi nih. Daqiq, ini detail. Mengenakan pakaian biasa karena tawadhu', bukan mengenakan pakaian biasa karena pengen dibilang tawadhu'. Nah ini riya yang kedua nih. Ya, talbisnya lebih besar lagi kalau yang kedua ini. Ya, jadi yang sahih yaitu mengenakan pakaian biasa karena tawadhu'. Bukan berarti pakaian yang bagus sekali itu haram, bukan berarti gitu. Ya, tetapi seseorang ketika mendapatkan kalau dia berpakaian sangat bagus itu tidak menyelamatkan qalbunya, maka lebih afdal baginya memakai pakaian standar biasa. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man taraka al-libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi. Barang siapa yang meninggalkan suatu pakaian, maksudnya pakaian mewah, meninggalkan pakaian bagus atau mewah tersebut karena tawadu'an lillah, karena tawadu' kepada Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu untuk pakai pakaian itu, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha.
Siapa yang kayak gitu, yaitu dia meninggalkan pakaian mewah atau bagus banget gitu ya. Karena tawadhu lillahi ta'ala, karena lillahi ta'ala, bukan karena pengen dianggap apa gitu. Dan dia mampu, maka Allah Ta'ala akan menyuruhnya di hari kiamat di antara para pembesar, para makhluk, sampai Allah pilihkan atau dia milih sendiri mungkin, ya pakaian mana, pakaian iman yang paling dia sukai, yang akan dia pakai di akhirat nanti. Jadi di sini ada taqyid, yaitu dia mampu pakai pakaian yang mewah karena kekayaannya atau kepemilikannya terhadap pakaian mewah itu. Tapi dia tidak pakai itu karena ingin menjaga hatinya untuk tetap tawadhu', maka ini masuk dalam hadis. Ya. Dari hadis ini ada faedah yang latifah, yaitu yang lembut, daqiq, bahwasanya seseorang ketika dia memiliki pakaian yang mewah, boleh baginya untuk tidak memakainya. Dan itu bukan israf, bukan mubadzir. Dia simpan tapi dengan tujuan, yaitu dia khawatir terjadi kesombongan pada dirinya. Baik. Hanya saja jangan dipahami dari hadis ini bahwa seseorang tidak boleh memakai pakaian mewah selama pakaian mewah tersebut tidak menjadikannya sombong, maka tidak masalah. Tidak masalah. Mewah yang dimaksud mewah yang memang dianggap mewah oleh urf setempat, namun bukan yang keterlaluan mewahnya. Keterlaluan ditinjau dari urf masing-masing. Syuf, kalau misalnya antum pakai peci dengan harga 20 juta, apakah ini mewah? Ya jelas peci 20 juta, subhanallah. Tapi apakah ini israf, berlebihan atau enggak? Peci tok 20 juta buat sholat zuhur. Berlebihan enggak kira-kira? Bagi orang yang SPP anaknya nunggak, sangat berlebihan. Tapi ya bagi kita normal, ya berlebihan. Peci dong ikhwan, 20 juta. La haula wa quwwata illa billah. Ya. Israf, berlebihan. Tapi apakah dia menjamin dirinya selamat dari kesombongan? Apalagi dia memberitakan ke orang-orang peci 20 juta saya. La haula wa quwwata illa billah. Ya. Tapi ikhwan, yang Anda temukan dari dakwah sunnah beda dengan dakwah di kelompok lain. Adalah suatu kelompok, banyak ada kaum muslimin. Kalau ya ustaz pakai pakaian keustadan wajar ikhwan. Tapi kadang di zaman lawas dulu sebelum ada media sosial seperti sekarang, yang kita tahu ada merek sarung yang mewah sekali. Sekarang udah nggak semewah dulu anggapannya. Sekarang udah mulai agak biasa. Tapi dulu itu harganya tinggi. Yang sampai ada sarung dengan harga khusus untuk kiai khas namanya. Kiai khas itu kiai khusus. Kalau dalam istilah sufi ada lagi kiai khas itu yang udah makomnya itu beda, ma'rifat. Nah ini kiai khas yaitu yang memang tinggi pangkatnya. Dan keterkenalannya, popularitasnya itu tinggi. Maka sarungnya mereknya harus itu dan pakai jenis atau model yang memang paling tinggi akurasi sutranya. Itu zaman-zaman sebelum 2015, 2010 sebelumnya itu, ini seperti ini yang ada di Indonesia banyak seperti ini. Anda sejujurnya pernah pakai sarung semisal ini. Ya. Sarung yang biasa dipakai oleh kiai khas, karena Anda kan waktu itu mengajar di suatu masjid yang DKM-nya dan orang-orang itu dari kalangan sebelah. Maka Anda mencocokkan dengan sarungnya. Karena mereka itu kerap kali baru mau mendengar ketika ustadz ini pakai sarung yang beda sama sarung mereka. Maka Anda isi kajian di jam habis zuhur, yang isinya kebanyakan orang kantor, namun DKM-nya itu orang-orang dari tetua-tetua dari kelompok sebelah. Ya, semoga Allah rahmati mereka dari kita dan mereka. Dan kemudian selesai kajian, imam masjidnya udah tua, usia mungkin 60 sekian, itu mencium tangan Anda. Anda nggak mau dicium tangan. Maksudnya dicium tangan sama orang yang lebih tua dari Anda. Tapi dia mencium tangan Anda.
Pas pulang, anak kan waktu itu nyewa driver dari ikhwan-ikhwan kita. Penyebab cium tangan bagi kita, kenapa dicium tangannya? Karena merek sarungnya beda. Dicium tangan, merek sarungnya beda. Coba kalau Anda pakai sarung yang harganya 20.000, yang banyak totol-totolnya itu, mungkin jangan kan dicium. Diantar aja enggak. Bahkan mungkin enggak dikasih amplop paling. Ini siapa sih datang? Tapi karena sarungnya beda. Penampilannya ini penampilan kiai gitu. Subhanallah. Ternyata seperti itu nuansanya, ikhwan. Sampai orang tua, anak padahal belum pernah, anak enggak pernah mau. Bahkan kalau anak-anak kecil lebih muda mungkin fadl cium tangan enggak apa-apa. Sepantar enggak usah cium tangan deh, enggak usah cium tangan, jangan. Apalagi lebih tua. Anak malu. Ini orang tua, imam lagi. Mungkin ketua DKM dia mungkin, beliau. Tapi mencium tangan anak. Ini kalau mungkin sebagian dai yang seperti itu mungkin kesempatan. Cium tangan doang, nggak ada tempelannya, kan gitu. Cium tangan bolak-balik gitu, nyari berkahnya. Beberapa dari ikhwan, bukan ikhwan sunnah, alhamdulillah. Itu juga gitu, ada isi kajian di beberapa tempat, kajian kantor. Yang mana ikhwan dari hadirinya itu mungkin terbiasa mindsetnya bahwasanya kita bertabaruk pada ustadz atau pada kiai. Sebagian dari mereka memang cium tangan. Anda nggak biasa dicium tangannya sama orang sepantar atau orang yang lebih tua, nggak mau Anda. Tapi pak jangan pak, jangan dicium. Nggak apa-apa Ustadz, biar nyari berkahnya. Lah haul kita billah. Jangan pak. Kalau harum memang tangan harum, Anda penjual parfum ya harum tangan Anda. Tapi nggak ada berkahnya pak, Anda jangan gitu pak. Ini mindset yang salah. Akhirnya apa? Membuat Ustadz itu jadi ujub lama-lama. Iya. Anda pernah kajian Anda di Ben Hill. Ben Hill tahu nggak Ben Hill? Bukan Dunhill, bukan. Itu beda lagi. Alfred Dunhill itu ada itu brand. Ini Ben Hill Bendungan Hilir Tanah Abang. Itu Masjid Muhammadiyah. Ya. Ada gelas, ada ini seperti ini. Pokoknya Anda kasih minum kajian kasih minum. Kemudian selesai kajian ini tahun 2019 atau 2018. Selesai kajian, tadi minuman Anda ketinggalan di meja. Diperiksa kemudian sama teman-teman DKM, dicari minuman Anda. Ustaz, afwan Ustaz, minuman antum udah diminum. Lah sama siapa? Enggak tahu, ada jemaah yang minum kayaknya. Wah, kayaknya nyari berkahnya itu, subhanallah. Ada yang kayak gitu, ikhwan. Atau mungkin karena haus kali ya. Tapi memang kan ada orang-orang kayak gitu, ada orang kayak gitu, ikhwan. Ada orang kayak gitu. Bekas minum ustadznya itu diincer, udah dibidik itu. Ya, ustadznya khilaf, diminum sama dia. Dicari bekas mulutnya mana. Padahal ustadznya belum sikat gigi. Ya, diminum. Karena apa? Nyari berkah. Antum mungkin pernah ngeliat video-video seperti itu. Ini kan hal-hal kayak gini kalau ustadz tahu, kalau ustadznya kemudian bukan melalui tauhid jalur ilmunya, itu kan malah makin oportunis. Mumpung nih pada bahlul nih, bisa kita setir ini jemaah ini. Ya, ngalap berkah. Ya, sekali berapa ribu. Iya. Beneran Pak, subhanallah, antum aja nih. Jangankan sampai segitu. Ini kajian. Kalau di kamera kan udah fix reinstall, Anda udah tahu bakal direkam ini tim Anda. Emang untuk manfaat untuk kaum muslimin di YouTube dan Facebook. Nih, Anda ngerasa aja kalau khutbah atau kajian ada di antara antum kayak gini nih. Ngapain coba? Fotoin ustadznya, itu ganggu hati Anda, ikhwan. Ini karena Anda nggak memotong kajian Anda, jadi Anda nggak tegur. Itu mengganggu hati Anda, beneran. Ini Anda nggak tahu kok, dari lain nggak tahu. Tapi itu mengganggu hati Anda, beneran. Karena di pikiran apa? Weh, difoto emang setan bisikin. Coba difoto, keren lo difoto. Pasti dia karena suka langsung diupload di Instagramnya atau di media sosialnya. Dibisikin sama setan kayak gitu supaya kita ujub tambah semangat. Padahal itu sakit, hati kita sakit dengan itu. Ya, coba antum coba ya. Ayo sob. Ada yang kayak gini. Pertama gini nih. Terus gini, pertama gini. Ustadz yang lihat. Ya. Mau moto? Iya Ustadz, afwan Ustadz. Bilang-bilang dong biar Anda tahu posenya enak gitu. Ujub jadi kan? Padahal tuh orang foto belum tentu karena ingin memuji kita. Si foto, ini siapa sih nih? Ustadz jelek banget. Dia upload dia Instagram bisa aja. Ini ustadz siapa sih nih? 4 banget liatnya. Misalnya gitu.
Jumatan tadi kayak gitu ikhwan. Jumatan kita lagi alhamdulillah teriak-teriak Allah mudahkan untuk menyampaikan faedah dan ilmu. Ada kemudian jemaah kayak gini. Kan gak enak kita lagi teriak-teriak tiba walaupun boleh, jangan foto-foto saya. Itu boleh seperti itu, cuman kan gak enak ikhwan. Kagok. Tapi itu mengganggu hati. Jangan sampai semangat kita dalam menuntut ilmu atau mengajarkannya karena ada hal-hal seperti ini. Karena ini mengembangkan ujub. Gitu. Maka ajaib kalau misalnya dai lewat, apalagi dai sunnah, kemudian kayak apa ya? Ada pita, kemudian ada fans-fansnya, kemudian semuanya kayak gini semuanya. Ini mulutnya gini. La haula wala billah. Kalau terjadi pada anak, wallah anak mungkin enggak bisa. Anak mungkin enggak kuat itu ngelawan itu. Makanya anda ngelihat beberapa dai walaupun dai sunnah diperlakukan seperti ini, anda enggak terima. Maksudnya anda enggak terima di sini. Janganlah kalian membuat dai ini yang sudah mulai ikhlas, membuat dia kemudian teruji kalbunya. Belum tentu dia lulus ujian. Susah. Lulus ujian dari ujub ria itu susah. Maka jangan memberi kesempatan buat ria pada ustaz-ustaz ini. Apa faedahnya antum kayak gini-gini Ustaz? Faedahnya apa? Dia tidak sedang ceramah. Enggak sedang ceramah Ustaz ini. Lagi jalan biasa. Iya. Belakangnya kemudian ada ajudannya. Ikhwan. Wow. Ikhwannya lebih norak. Ya. Terus ada berapa ya? Ya akhi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya waktu mungkin ada pernah cerita di sini. Keluar dari rumah. Kemudian ada beberapa dari tabi'in yang melewati, yang ngiringin beliau, mengawal beliau. Itu enggak diminta oleh beliau, enggak minta. Maka ruhu, pergi kalian. Loh kenapa ya sih? Kenapa ya Abdullah bin Mas'ud? Jangan seperti ini, jangan ikuti saya. Fa innaha mudhillatun littabi' wa fitnatun lil matbu'. Karena hal seperti ini menghinakan orang yang ikutan dan menjadi fitnah buat kalbu orang yang diikutin. Gitu. Ya, kecuali kalau dikawal karena ada musuh atau mungkin beda-beda. Ya, akhi, kalau misalnya antum ngawal Anda sampai keluar nih. Ya, Anda naik motor. Kemudian antum ngawal, ada yang pakai moge, ada yang pakai apa? Keluar ke jalan apa tuh namanya tuh? Anda lupa namanya jalan apa tuh? Anda ikut Google Map pokoknya. Ke jalan Google Map misalnya. Ke jalan raya, dikawal. Wah, pakai sirine sendiri. Satu pakai ambulans. Wah, ini Ustaz lagi nganter mayit ini. So, Anda dikawal kayak gitu padahal Anda jalan biasa. Kira-kira orang bakal lihat gak? Ngelihat. Ya, akhi, Anda ngapain digituin misalnya? Apa faedahnya buat Anda? Itu akan merusak hati Anda. Itu akan membuat Anda ujub. Nah, gitu. Maka akhi, ikhwan, akhwat terutama, ikhwan terutama ya, ikhwan. Jangan membuat dai itu terfitnah kalbunya dengan memberi kesempatan buat dia ujub. Antum belajar aja udah. Enggak perlu antum foto-fotoin Ustaz ini. Ustaz, foto dulu Ustaz, selfie Ustaz. Kenapa? Ana mau upload Ustaz di Indonesia. Kenapa? Ana dagang Ustaz. Nah, ini dia. Ini Ustaznya tersinggung kok ini bukan ujub. Ah, lu giliran dagang lu bawa-bawa gua gitu kan Ustaznya. Ada fee-nya dong gitu kan. Nah, jangan. Seperti itu ya. Ikhwan ya. Ini kayaknya udah mulai malam dan memang sudah malam. Ya, kita tutup saja sampai sini ya. Kita cukup. Ya, insyaallah taala mudah-mudahan obat-obatnya tadi sudah dicatat dan tinggal antum ke apotik untuk ngasih resep yang antum catat tadi ya. Apotiknya ada di mana? Ada di mana tuh? Ada di masjid, ada di salat antum, ada di baca Al-Qur'an, ada di muhasabahnya, itu apotiknya antum. Kalau antum taruh catatan itu antum tulis taruh di apotik beneran. Ini Pak, maaf Pak, ini teks ceramah Pak, bukan apa? Bukan buat apotik gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat Anda dan juga teman-teman sekalian jemaah. Terima kasih teman-teman atas kehadiran antum semua, karena kehadiran antum itu berharga buat Anda, karena kehadiran antum ladang buat kita semua. Semoga Allah taala ridhoi Anda dan juga antum dan para ummahat. Perjalanan kita menuju ke majelis ini semoga Allah taala berkahi semua langkahnya dan berkepulangannya karena Allah. Kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, dan mudah-mudahan di akhirat kita bertemu karena Allah dan tidak akan berpisah insyaallah kalau udah di akhirat, mudah-mudahan.
di jannah, di surga Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.